Halo semuanya, kembali lagi nih bersama kita Duta PBSI berkompeten menginspirasi yang akan melanjutkan episode yang sebelumnya sudah terlaksana nih. Kebetulan episode pertama sudah dilaksanakan dan selanjutnya akan ada episode yang kedua dengan narasumber yang luar biasa. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih dengan Kak Margiani SPD MPD. Boleh nih Kak, perkenalan dulu. Hai, assalamualaikum. Saya Margiani. Kak Margiani ini merupakan Duta Berbakat PBSI Undri tahun 2018, dosen Politeknik LP3I Pekanbaru, dan guru SMK Labor binaan FK Undri Pekanbaru, serta Master Teacher Ruang Guru 10 BN Academy. Sebelum itu, kita bakalan kasih tahu dulu nih, tema dari podcast kita kali ini merupakan menciptakan generasi aktif, berprestasi, dan berkompeten. Nah, narasumber kita kali ini sangat cocok sekali untuk menjabarkan nih melalui tema yang udah kita siapin. Nah, untuk Kak Imar, boleh dong kita sharing-sharing dulu nih selama kakak menjadi mahasiswa di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, prestasi apa saja yang sudah kakak dapatkan, kemudian tentu ada banyak lika-liku ketika kakak mendapatkan prestasi tersebut, dan juga boleh bantu nih dijabarkan bagaimana kakak bisa mendapatkan atau dinobatkan menjadi duta berbakat di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke, baik, thank you Jari. Hai semua. Halo. Berbicara mengenai prestasi yang saya dapatkan ketika menjadi mahasiswa PBSI, salah satunya itu duta berbakat untuk tahun 2018. Yang pertama seperti ini, saya dulu ketika pertama kali ada pengumuman pemilihan duta itu, saya sama sekali tidak berminat untuk mengikuti. Karena apa? Karena saya mengenali diri saya, tapi saya tidak bisa membaca diri saya. Saya mikirnya gini loh, mau ikut duta kayak gini bentukannya gitu ya. Sempat kayak ya, gini bentukannya gitu kan. Ya. Itu pikiran saya ya, itu pikiran saya. Kayak gini bentukannya, kayak ini ajang bukan ruangnya Margiani. Itu karena saya mengenali diri saya seperti itu. Ternyata refleksi dari teman-teman di sekitar saya, Mar, ingat ini ada 5 ruangnya. Ada yang bakalan jadi duta putri, ada nanti yang bakal jadi duta favorit, ada minat bakat dan lain sebagainya gitu kan. Terus mereka bilang kayak gini, teman sekelas, boleh saja, boleh jadi saya tidak menjadi duta putri, tapi ingat Mar, di badan kamu itu banyak bakat yang kamu bisa tunjukkan. Minimal nanti kau tuh jadi duta minat bakat. Mereka bilang, oh, saya jadi mikir dong. Saya jadi mikir kan, oh iya ya gitu. Ternyata saya mengenali diri saya, tapi saya lupa baca diri saya. Setelah saya baca diri saya, oh iya saya bisa ini loh, saya bisa itu, saya bisa gini, saya bisa gitu gitu. Setelah itu baru saya memberanikan diri untuk mendaftarkan diri. Kemudian juga alhamdulillah prestasi yang saya dapat adalah saya adalah mahasiswa dengan masa studi terpendek. Kalau dibulatkan 3,5 tahun. Wah, luar biasa. Alhamdulillah cum laude ya, alhamdulillah kalau itu. Itu saya dapatkan juga dengan cara saya bukan membaca diri, tetapi saya membaca diri juga, mengenali diri juga, membaca waktu juga. Sedikit tips ya, masalah yang kita dikasih tips 3,5 tahun itu. Ceritanya gini, di semester 5 kami ada pembelajaran metodologi penelitian. Terus saya berpikir, ini tugas UASnya nanti bakalan berakhir dengan pembuatan proposal skripsi. Loh, kenapa nggak langsung aja saya buat proposal penelitian saya? Dosen yang ngebimbing kan 2 orang ya. Kan saya bisa manfaatkan itu untuk bimbingan dengan beliau di luar konteks bimbingan skripsi gitu kan. Kayak sambil menyelam berenang-berenang gitu ya kan. Sambil menyelam minum air gitu kan. Jadi ketika pembelajaran itu saya hubungi dosen saya, Bu, bagaimana kalau saya betul-betul mengerjakan proposal yang akan saya jadikan skripsi? Oh, itu lebih baik. Itu dosen saya, Bu Dr. Karlina M. Home. Beliau menyampaikan, bukan guru mata pelajaran metodologi penelitian. Oh, bagus.
Udah dapat konsentrasinya. Udah Bu, saya mau di linguistik. Udah dapat, udah Bu, saya mau mengkaji tentang ini nih. Akhirnya setiap pertemuan masuk, ketika beliau nanya, punya siapa nih yang mau ditampilkan? Oh, saya mikirnya ini koreksi gratis. Ini bimbingan gratis, free di luar bimbingan skripsi gitu kan. Iya, Saya maju terus. Salah dibantai habis latar belakang, salah habis, udah biarin semua salah dikoreksi sama beliau. Ini harusnya begini. Privilege. Iya. Siapa lagi yang bisa kayak gitu? Selain kita. Bahkan anak bimbingan belum tentu dia yang kayak ditata satu-satu gitu loh. Jadi saya ngerasa kayak, wah, selesai semester pembelajaran itu, proposal saya selesai. Sebelum saya berangkat KKN, saya sempro. Jadi saya di KKN tuh fokus menikmati masa KKN saya kayak pantai, matahari gitu kan. Kayak hilang beban. Ya sambil KKN juga ya nggak lupa saya ngerjain hasil gitu kan. Balik-balik PPL. Sambil PPL juga saya yang ngapain aja di sekolah udah siap ngajar nggak ngapa-ngapain juga gitu kan. Udah saya kerjain hasil saya. Belum saya PPL lagi saya seminar hasil. Seminar PPL belum. Siap PPL saya usar. Udah Selesai. 3,2. Tapi kalau dibulatkan jadi 3,5 tahun. ya. Selesai. Itu karena apa? Karena saya ngebaca waktu, peluang dan kesempatan. Iya kan? Ya, benar-benar kayak ada hubungannya gitu Iya. ada kaitannya gitu. Tapi emang bener sih Kak, dari Jari sendiri ya. Karena kita juga ada belajar nih sama Bu Char. Bu Char tuh bener-bener langsung koreksi itu langsung dapat. Kami juga ada tuh mata kuliahnya sama beliau morfologi. Jadi kita kan sekarang udah ada televisi ya di ruangan. Itu langsung direvisi di tempat. Memang Iya. luar biasa sekali sih Iya. dosen-dosen kita yang PBSI ini. Betul. Dapat ininya langsung, revisinya langsung. Kami kemarin itu ada disuruh kayak buat artikel. Nah, jadi kelompok punya beberapa kelompok tuh disuruh maju ke depan, lalu benar-benar langsung direvisi sama Bu Char. Iya. Jadi kayak ngerasain sih itu yang Iya. rasain. Jadi saya ngerasa kayak, wah, ini pembelajaran selesai, proposal saya selesai loh. Coba bayangkan berapa banyak waktu yang saya hemat. 1 semester. Lebih Ya Allah, hemat. excited Iya. saya kan kayak 1 semester hemat loh. Karena kalau untuk menuju ke proposal dan skripsi itu kan di semester 7 selanjutnya gitu kan, 7, 8 dan sekian. Saya di semester 5 udah selesai gitu. Kakak lebih hemat dari mahasiswa yang lain. Hematnya 1 semester kayak gitu kan. Heeh. Mahasiswa itu punya kesempatan kan kalau Iya. kita bisa memanfaatkan waktu, peluang dan kesempatan ya. Iya, kadang kesempatan itu ada, tapi kita nggak ngebaca. Itu dia. Nggak semua orang berpikir kayak, oh iya ya, kenapa aku nggak sekalian ngerjain punyaku? Kan mereka cuma mikirnya, ya yang penting tugas ibu tuh selesai. Proposalnya nanti bisa kita copy paste aja dari Google gitu kan. Namanya juga untuk memenuhi tugas mata kuliah gitu. Cuman kalau saya tuh ngebacanya dengan cara yang berbeda. Dan kemudian juga dosennya tidak melarang untuk hal itu gitu kan. Boleh nggak Bu? Boleh kata beliau, boleh, bagus gitu. Tapi betul-betul di ini kan ya, betul-betul udah matang. Jadi saya untuk mematangkan itu saya butuh waktu 2 hari untuk fix judul dengan beliau, sekalian minta beliau jadi pembimbing saya gitu kayak. Subhanallah kayak, masya Bersyukur Allah, sekali ya. tabarakallah gitu kayak. Memang ada banyak keuntungan ya ketika Kak Imar menjadi mahasiswa di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Tapi ada nih yang lebih menarik lagi. Tadi ketika Kakak menjabarkan mengenai aku aja tuh belum tentu loh aku bisa menjadi bagian dari duta PBSI. Nah, ini menjadi lingkup atau pemikiran yang sering sekali terjadi bahkan hingga pada saat ini untuk para mahasiswa tuh kadang-kadang berpikir kayaknya aku nggak cocok deh untuk jadi duta. Kayaknya aku nggak ada bakat nih, nggak ada nih yang harus bisa aku tampilin ke orang-orang supaya Iya, aku benar bisa sekali. jadi duta gitu ya. Banyak mahasiswa sekarang. Banyak sekali gitu. Mahasiswa tuh masalah utamanya sekarang adalah kepercayaan diri mereka, Kak. Jadi banyak dari mereka yang sebenarnya punya potensi besar, tapi karena kepercayaan diri mereka itu tidak ada, mereka tidak punya mental, mereka tidak bisa menunjukkan apa yang ada di dalam mereka, apa yang ada di dalam diri mereka, potensi-potensi yang mereka miliki, seperti yang kakak miliki sebelumnya. Kan kakak betul. bisa membaca situasi, kakak yang awalnya tidak pede, bisa kakak mengenali diri sendiri dengan membaca diri dan sehingga kakak bisa ini nih potensi saya katanya. Ya, Ini nih, betul. sebenarnya walaupun saya seperti ini, walaupun orang-orang atau kakak sendiri melihat wah secara tampilan fisik nggak mumpuni nih untuk ikut ini. Tapi Iya, benar. dalam sistem kegiatan modeling itu dibaca bukan hanya fisik, tetapi Betul, betul. juga potensi yang ada di dalam diri kakak. Itu
bisa jadi pembelajar untuk mahasiswa-mahasiswa. Betul sih, itu tuh sering sekali kita sebut dengan kalimat atau kata insecure nggak sih Kak? Iya. Bener-bener insecure banget. Aku nih nggak cocok loh untuk jadi duta. Emangnya aku bisa apa gitu? Iya. Nah, itu tuh permasalahan yang sangat besar sekali yang Betul, sekarang betul, betul. sedang kita hadapi. Jadi kami tuh bener-bener berharap kakak tuh bisa dong kasih referensi ke teman-teman mahasiswa lainnya nanti yang akan melihat podcast ini, bahwasannya gak melulu soal hal yang harus kita kejar itu tentang pikiran yang membunuh kita gitu. Kita bisa loh bergerak atau keluar dari zona nyaman kita. Nah, boleh dong Kak dijabarin. Gini ya, kadang kita buta untuk ngebaca diri. Betul, betul. Ya, maka dari itu kenapa manusia itu dilahirkan jadi makhluk sosial, karena kalau kita sendiri tuh kita buta segalanya sebenarnya. Kita buta ngenalin diri, kita buta ngebaca diri. Maka dari itu pentingnya umpan balik dari orang lain, apalagi orang di sekitar kita. Kalau kita buta ngebaca diri, kayak saya kemarin kan, aku nih lihat secara look ya, lihat sama kalian, ini duta nih kayak gini gitu. Secara kan ada pakem-pakemnya untuk Iya. menjadi seorang duta itu ya. Saya gagal tuh berarti ngebaca diri saya kan. Tapi umpan balik dari orang yang di sekitar saya yang ngebangunin saya. Nah, itu juga penting, pengaruh kita untuk mensupport orang tuh itu luar biasa ya. Pengaruh, ingat kita bisa berdampak sesuatu terhadap seseorang. Kita bisa berdampak. Mereka yang ngebaca diri saya. Jadi umpan balik dari orang sekitar. Jadi jangan kita takut untuk menerima umpan balik dari sekitar kita. Kayak mereka, Mar, coba kau tunjukkan kegilaan acting kau. Kau baca puisi bisa, kau ngaji bisa, kau masih ingat ini dulu mantra, saya tahu kan mantra pelajaran. Kau bisa acting, tunjukkan, baca puisi, nyanyi, Mar, nyanyi, semua MC semua tunjukkan. Baru saya, ingat Mar, ruangnya tuh bukan hanya menjadi duta putrinya saja. Nah, itu yang saya lupa baca gitu. Umpan balik orang di sekitar kita. Maka dari itu kita juga sebagai orang yang punya banyak circle, banyak teman, banyak pergaulan, jangan lupa loh, kita tuh bisa memberi dampak loh buat mereka gitu loh. Jadi kalau dia nggak bisa ngebangun diri dia sendiri, kita orang yang terluar dari dia tuh bisa ngebangun dia dengan cara memberi refleksi ke diri dia gitu, memberi umpan balik ke diri dia gitu. Kau gini loh, itu nggak ada lagi. Oh, tiba-tiba saya 100% jadi kayak ini. Oh, lewat lah tuh semua kayak gitu tuh. Itu duta bakat tuh ruang aku. Itu aku pasti kayak bayangkan tiba-tiba dari yang ngerasa kayak emang bisa kayak gajah Thailand gini jadi duta gitu kan. Emang bisa gitu. Ternyata setelah dilihat, dikaji lagi, dibaca peluang itu harus dibaca. Itu kan saya kayak, duta kayak bukan aku, bukan saya gitu. Saya baca peluang, di situ ada ruang untuk kita. Mungkin yang insecure tuh karena belum ngerasa ada ruang untuk dia. Dan satu lagi, jangan ngerasa kelebihan orang itu, kelebihan seseorang lah, yang tidak ada di diri kita ngebuat kita insecure. Yang bodoh siapa? Diri sendiri sih kalau Orang seperti itu, orang begini-begini, orang begitu-begitu. Loh, kok kita yang insecure? kita juga punya kelebihan. Iya, ruang dia di situ. Itulah ruang dia. Kamu cari ruangmu. Mungkin dia sudah menemukan ruangnya, makanya di mata kamu dia bersinar. Nah, giliran kamu Dan sekarang. kamu ngerasa redup karena apa? Kamu belum di ruang kamu. Dulu saya gitu, oh ini ruangku. Hai duta putri, saya duta berbakat. Barangkali saya bisa menjadi kamu, tapi kamu belum tentu bisa menjadi saya. Wah. Ya, ada berapa bakat yang saya tunjukkan waktu itu dalam waktu 5 menit, tiba-tiba udah baca sarjana ya saya. Tiba-tiba saya acting, tiba-tiba saya baca puisi. Aduh, Ya, kalau boleh tiba-tiba di-spill. saya nari, nggak tahu kenapa saya tiba-tiba nari. Ya, kayak itu ruang saya. Saya nemuin ruang saya dan saya bersinar di ruang saya. Barangkali yang insecure itu melihat orang yang sudah menemukan ruangnya bersinar, sedangkan dia belum menemukan ruang. Tuhan menciptakan manusia itu tidak sia-sia, Jere. Jere, jari. Tuhan menciptakan manusia itu nggak sia-sia. Cuman itu aja. Kita belum menemukan ruang kita, dan mungkin tidak semua orang punya kesempatan bertemu dengan orang yang bisa memberi umpan balik kepada diri kita. Kadang orang dikasih umpan balik agak lucu ya, ngerasa kayak menggurui sekali. Kamu sempurna, perfect kamu gitu, kayak tidak ya. Umpan balik baik dalam bentuk yang baik dalam bentuk yang buruk, tameng itu sebenarnya buat kita. Kayak, Mar, kamu nih duta tapi kamu pecicilan, itu benar.
Karena image ketika menjadi duta itu harus ada beberapa pakem yang memang harus kita patuhi gitu kan. Dan meskipun itu kedengaran kayak gitu, tapi saya harus terima itu gitu. Maka insecure tuh nggak ada, ya. Insecure tuh maksudnya bukan anak-anak sih, kita manusia-manusia sekarang ini gitu. Ketika mendapat istilah-istilah baru lah, ketika mendapat suatu apa ya, jadi kayak FOMO gitu. Iya, Ngerasa kayak betul, ikut-ikutan. ya aku jelek, aku insecure, aku gini. Iya, itu terjadi di anak-anak sekarang. Iri saya sama yang insecure tuh, kayak mana sih caranya biar bisa insecure kayak kalian, karena saya nggak bisa gitu. Iya, enggak maksudnya enggak sih. Sebenarnya lebih tepatnya kalau saya tuh bukan insecure sih dulu. Cuma saya ngebaca diri saya yang saya ngerasa standar saya di bawah aja, tapi saya nggak insecure gitu. Karena kadang insecure tuh bisa dampingi dengan rasa iri dan nganggap orang itu sombong atau apa. Kalau saya nggak, saya memang kayak sadar diri gitu, kayak kau nggak mungkin jadi duta, karena duta itu cerminan ini itu. Kau nggak mungkin, kau nggak bisa. Kau harus sadar diri. Ada yang lebih better, ada yang lebih baik yang bisa ada di posisi itu. Tapi kalau memang ruang itu untuk saya, itu ruang kau loh. Itu ruang kamu, Mar. Itu ruang saya. Saya ngebaca itu, saya sadari itu, dan ya jadilah Margiani, duta berbakat Unri 2018. Gitu. Nah, jadi dari penjabaran itu boleh ya teman-teman semua yang mungkin menyaksikan podcast ini, Duta PBSI Unri itu sendiri tidak melihat dari berapa tinggi badan kamu, berapa berat badan kamu, tidak harus yang proporsional, karena tidak ada kita cantumkan ketika mendaftar harus memiliki postur tubuh yang proporsional, tidak. Nah, jadi mulai dari sekarang jangan insecure untuk menjadi bagian dari Duta PBSI Universitas Riau. Dan teruslah berada di lingkungan yang baik agar bisa menjadi diri yang lebih baik lagi. Betul. Kakak sendiri ini kan berprestasi di bidang akademik dan bidang non akademik kan Kak. Pasti di dalam masa perkuliahan kakak bisa menjaga dan membagi waktu kakak, baik itu ada organisasi juga ya? Organisasi di dalam kampus, di luar kampus, dan untuk Duta PBSI sendiri nih Kak. Tetapi kakak bisa menyelesaikan perkuliahan kakak dalam waktu 3,5 tahun cum laude, jadi mahasiswa yang Alhamdulillah. Pasti kakak punya tips atau trik nih Kak, boleh dong untuk di-share ke teman-teman Duta dan kepada kami, sekiranya nanti bisa kami manfaatkan apa yang kakak lakukan di dunia perkuliahan. Oke, baik. Manajemen waktu. Manajemen waktu, guys. Ya. Manajemen waktu itu harus melibatkan langkah dan strategi, ya. Itu strategi. Yang pertama tuh tentukan dulu prioritas. Ya, mama saya, bapak saya nyuruh saya ke kampus itu buat kuliah. So itu prioritas pertama. Dan prioritas kedua adalah pesona diri. Kalau orang nyebutnya kan personal branding, biar kita disebut high value gitu kan. Jadi saya juga penting tuh, bagaimana saya mengisi diri saya agar pesona diri saya ada. Personal branding gitu ya kan. Saya ikut kegiatan ini itu. Untuk ngikut kegiatan itu kesenggol dong prioritas pertama. Mau nggak mau prioritas pertama kesenggol gitu kan. Manajemen waktu dengan strategi. Misalnya begini. Saya organisasi iya juga, kegiatan ini itu iya juga, kepanitiaan iya juga, harus kuliah iya juga. Prioritas pertama tetaplah prioritas pertama, ya. Tetapi saya memanajemennya seperti ini. Kalau saya bisa dapat 2, kenapa harus 1? Semisalnya sedang ada, kan kalaupun kita mengikuti organisasi gitu ya, tetap juga ada kebaktian kita di dalam organisasi itu. Berarti kita sudah siap ya. Siap kita menyerahkan diri kita juga di organisasi itu. Harus pandai juga kita membagi waktu dengan prioritas kita yang lain. Seperti itu kan, belum lagi prioritas untuk kekasih gitu kan. Tapi dulu saya gak punya kekasih. Jadi kan misalnya berdempaklah perkuliahan saya dengan kegiatan organisasi saya. Terus saya harus berpikir dulu. Dia harus dibawa bertenang dulu ya. Nggak bisa. Jadi kita berpikir bagaimana bisa 50-50. Atau bagaimana bisa 100-100 keduanya. Oh, nggak bisa yang ini ditunda. Berarti kita pakai rumus 50-50. Kalau nggak bisa yang 100-100, maksudnya 100-100 itu gini. Ini tetap dikerjakan full prioritas pertama, prioritas kedua juga full. Tapi nggak bisa, waktunya memang berdempak. Tentu langkah kedua adalah 50-50, 50. Bagaimana? Intinya satu, komunikasi. Dengan dosen saya komunikasi. Mohon maaf Bapak Ibu,
nanti saya ada kegiatan ini. Sekiranya apakah saya diberi izin untuk ketinggalan pembelajaran akan saya tanyakan ke teman atau ada tugas dari Bapak untuk saya. Begitu juga di organisasi saya sampaikan keadaan saya saat ini sedang belajar ya dengan dosen ini. Ya, agar nanti mereka ada tenggang rasanya. Ada tenggang rasanya juga kayak gitu kan. Jadi terselesaikan lah. Dia yang nggak mau dilakukan mahasiswa tuh gini nih. Pilih kuliah atau ini ya. Kuliah atau ini ya. Nanti ini marah ketua. Nanti dosen ini marah. Sebenarnya kalau dikomunikasikan baik-baik, meskipun nanti dosen agak gini-gini gitu kan, pro kontra, nggak semua dosen yang ini ya. Tapi nanti akan ada jalan setelah dikomunikasikan. Beda cerita kalau kamu nekat milih organisasi, nggak datang kuliah, bahaya loh, bermasalah sama dosen. Atau kamu nekat datang kuliah, tanggung jawab kamu di organisasi, kamu udah berjanji di awal akan bertungkus lumus di organisasi itu salah juga. Itu makanya saya bilang kalau kamu nggak bisa 100%, kamu harus 50-50. Tapi ada tanggung jawabnya. Saya ninggalin kuliah nih, saya minta catatan kawan saya tanya tugas apa atau sama dosen yang bersangkutan. Pak, ada tugas nggak untuk saya yang untuk pengganti ketidakhadiran saya yang setengah ini lagi? Kan harus kayak gitu kan? Berarti kita nggak ninggalkan. Yang salah tuh gini, aku lihat biarlah gitu. Ada juga orang yang make sistem 50-50, tapi dia nggak bertanggung jawab sama pilihannya. Kayak ya udah kalau udah izin sama dosennya dia nggak peduli nanti ada tugas apa-apa gimana nggak. Kalau saya dulu saya tanya, Pak kayak mana? Kadang dosennya bilang ya udah nanti lah tanya kawannya gini. Tuh komunikasi dulu. Tentukan dulu prioritas utama kamu. Jadi nggak ada ya nanti organisasi lambat selesai kuliahnya, temuin saya. Nih bukti contoh nyata nih nggak ada. Jadi maka dari itu jadi harus multitasking lah gitu kan. Kita harus pandai-pandai kita jadwal tuh. Kalau saya kan orangnya pelupa, jadi memang harus ada yang jadwal gitu loh. Hari ini hima gini, ini gini, iya. Intinya main-mainlah kalian, berpengalamanlah kalian, carilah sana sini pesona diri kalian, persona branding kalian, carilah selagi masih muda gitu. Selagi memang kalau kata orang masa SMA itu paling indah bagi saya, masa kuliah itu wonderful, amazing, luar biasa, Allah Akbar, tabarakallah, masya Allah. Masa kuliah. Privilege jadi mahasiswa itu sih. Iya. Gak akan kamu dapat lagi setelah kamu udah selesai jadi mahasiswa, nggak akan. Itu luar biasa sekali. Disitulah saya, dan itu berguna sekarang di dunia kerja. Serius. Semua yang fase-fase yang saya alami di bangku perkuliahan itu sangat berguna. Bagaimana memanajemen waktu di tempat kerja, bagaimana menghadapi orang dengan kepala benak otak yang berbeda-beda, itu bagaimana saya bisa memberi inilah. Kalau kata orang ya, kita tuh berusaha untuk menjadi something lah untuk orang gitu kan. Sebisa mungkin karena saya sendiri bangkit itu karena respon orang di sekitar saya. Mungkin ketika ada orang yang nggak bisa ngebaca diri dia sendiri, saya bantu dia buat bisa ngebaca diri dia kayak gitu. Oke, luar biasa sekali ya dari penjabaran Kak Imar. Pertanyaan terakhir nih Kak, peran Duta PBSI ini sebenarnya apa? Kemudian feedback yang kita dapatkan ketika kita sudah dinobatkan menjadi bagian dari Duta itu apa? Dan selanjutnya, boleh dong ajak teman-teman yang ada di sini yang menyaksikan video ini untuk bisa menjadi bagian dari Duta PBSI di pemilihan Duta PBSI bulan September mendatang. Oke, baik. Ini buat mahasiswa PBSI, hai. Jadi gini, sebentar lagi kalau nggak salah ada pemilihan duta ya? Betul sekali Kak, benar. Pemilihan duta PBSI. Duta PBSI ini bahaya loh. Kenapa saya bilang bahaya? Bikin candu. Ini langkah saya mungkin hanya sampai di duta PBSI. Tapi coba kita throwback ke belakang. Adik-adik yang setelah saya, iya betul. Mereka nggak cukup sekali. Mereka jadi duta ini lagi, duta itu lagi, duta ini. Satu orang ada yang sampai 2-3 gelar duta kan? Ya, candu kan? Candu. Racun, bahaya kan? Kenapa seperti itu? Karena kenapa kita bisa jadi candu? Kenapa kita bisa pengen lagi? Pasti karena ada feedbacknya ke diri. Benar sekali. Salah satunya apa? Personal branding. Pesona diri. Kalau saya lebih suka nyebutnya pesona diri. Itu pesona diri kamu. Dulu saya nggak dipandang gitu kan? Saya nggak dipandang bla bla. Sekarang, oh ini Kak Margiani ya. Oh ini kakak ini ya, oh ini. Minimal itu dulu. Nah, jadi untuk teman-teman yang ngerasa mungkin kalau kata kakak Jerry tadi insecure ya untuk mengikuti. Kalau menurut saya mah gak usah.
Ingat, ada 6 kamar. Masa dari salah satu kamar itu bukan kamar kamu? Ini duta putra, ada duta putri, intelijensia. Kamu ngerasa aku nih intelijen loh gitu. Tapi apakah aku pantas? Coba dulu, jangan menghakimi diri kamu sendiri, ya. Ada intelijensia, ada duta favorit. Di sini kamu menunjukkan bahwa kamu memang benar-benar bisa menghandle orang untuk mengidolakan kamu, memfavoritkan kamu. Itu cara kamu ini ya, cara kamu bersosialisasi dengan orang loh Ya, itu. benar. Itu ditunjukkan dari situ. Kamu bisa menjadi duta favorit karena sosialisasi kamu mungkin bagus, komunikasi kamu mungkin bagus, budi kamu mungkin baik seperti itu. Gas, apalagi duta berbakat. Aduh, mau kamu simpan kemana? Nggak ada nanti di dunia kerja. Pekerja berbakat nggak ada, ya. Jadi disinilah lagi tunjukkan semua. Kadang kita tuh gini ya, orang mikirnya yang namanya berbakat tuh yang udah dapat piala, Ya. medali. Itu salah ya. Yang disebut bakat itu adalah apa yang bisa kamu lakukan, bukan aku nggak ada pernah dapat piala do. Apa bakatku? Saya juga nggak pernah dapat piala. Tapi saya ngebaca diri saya, teman saya ngebaca, Marco bisa MC loh. Memang nggak pernah dapat piala MC. Marco bisa baca puisi, memang nggak pernah dapat piala puisi. Tapi saya bisa. Bakat itu harus kamu baca ya. Saya ingin melihat penerus saya selanjutnya, ya. Nah, ya. Kemudian ada duta literasi. Ini luar biasa, duta literasi, tolong. Malu kita sebagai PBSI kalau peminat literasinya tidak ada ya. Ya, Benar, kan? itu sangat luar biasa. Literasi itu sekarang memang yang sedang digalak-galakkan di dunia pendidikan. Jadi luar biasa nanti nih duta literasi memang harus pundak-pundak hebat ya, karena banyak loh nanti yang bisa dilakukan. Mengayomi teman-teman, memfasilitasi ya, atau bergerak di bidang literasi, bisa nanti bikin antologi atau apapun. Itu personal branding loh. Ingat ya. Memang sih kita cukup menjadi manusia, tapi sometimes kita harus menjadi manusia yang sesuatu agar kita bisa merasakan dihargai, dipandang. Jadi personal branding itu penting. Dan cara kita mendapatkan personal branding, kalau saya nyebutnya pesona diri, saya lebih suka pesona Margiani gitu. Untuk mendapatkan pesona diri itu pintunya banyak. Salah satunya menjadi duta. Tengok contohnya di flyer saya tertulis duta kan. Kalau nggak cuma guru aja dikit. Ini kan kesannya gaungnya ada dutanya, ada ini gitu kan. Personal branding itu penting. Personal branding dan setiap kegiatan-kegiatan, apalagi duta-duta seperti ini, membuat kamu menjadi pribadi yang apik lagi dalam berkomunikasi. Terasah, percaya, karena memang dituntutnya untuk seperti itu. Berkomunikasi, attitude, pokoknya semua di duta PBS ini kita bisa menjadi semua. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi dari Kak Margiani sendiri, dari duta dia bisa mendapatkan personal branding. Selain bisa dihargai, kita juga bisa memberikan dampak dan menginspirasi untuk orang lain. Sesuai dengan jargon duta PBSI sendiri, apa nih Jar? Duta PBSI Berkompeten menginspirasi. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata tidak terasa sudah beberapa menit kita berkomunikasi, ngobrol-ngobrol santai bersama Duta PBSI dan juga salah satu ikatan dari Duta PBSI. Dengan saya sendiri, Jarianis Laia, Duta Putri PBSI 2023. Dan saya Ahmad Maulana Rusli, Duta PBSI Berbakat 2023. Dan narasumber hebat kita nih bersama Kak Margiani, Duta Berbakat PBSI 2018. Luar biasa sekali ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan podcast Duta PBSI episode kedua. Hanya ini video yang dapat kami tampilkan untuk teman-teman semua, Sobat Duta dan juga mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Semoga podcast Duta pada episode kedua ini bisa menjadi manfaat dan juga edukasi buat kita semua di langkah kita selanjutnya. Sampai jumpa dengan kami, terima kasih. Dah.